Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dianeka Putri, Gervenia, Johan, Anita Dwi Putri, Budiman, Mel David, dan Anissa Fortuna. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis kualitas tes dan non-tes kualitatif. Daftar isi. Yang pertama, analisis tes. Yang kedua, kriteria tes. Yang ketiga, analisis non-tes. Dan yang terakhir, instrumen non-tes. Analisis tes. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap butir soal dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Aspek materi yang telah ditelaah berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam butir tes, serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan tes. Analisis konstruksi dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan kaidah penulisan tes. Analisis bahasa dimaksudkan untuk penelaah tes berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. Telaah secara kualitatif dilakukan oleh 3 orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Setiap penelaahan melakukan analisis terhadap setiap butir soal berdasarkan kriteria materi, konstruksi, dan bahasa. Setiap penelaahan melakukan analisis terhadap setiap butir soal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menuliskan huruf Y. Jika butir sesuai dengan kriteria, dan huruf T jika butir tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil telaah kemudian dirangkum untuk selanjutnya ditentukan kualitas butir secara teoritis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. A. Butir tes yang baik yaitu butir yang memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan. B. Butir tes yang kurang baik yaitu butir yang hanya memenuhi sebanyak-banyaknya 3 kriteria aspek konstruksi serta 1 kriteria aspek materi dan bahasa. C. Butir tes yang tidak baik yaitu butir yang tidak memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan pada aspek materi 1 dan 3 atau lebih dari 3 untuk aspek konstruksi serta lebih dari 1 kriteria pada aspek bahasa. Kriteria tes. Yang pertama, materi. Tes sesuai indikator, pilihan jawaban homogen dan logis, dan hanya ada 1 kunci jawaban yang tepat. Yang kedua ialah konstruksi. Pokok tes dirumuskan secara singkat dan jelas. Rumusan pokok tes dan pilihan jawaban. Pokok tes tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Pokok tes bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Gambar atau grafik atau tabel diagram dan sejenisnya jelas berfungsi. Panjang rumusan jawaban relatif. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologis. Dan yang terakhir, butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Yang ketiga, bahasa. Tes menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tes menggunakan bahasa yang komunikatif, tes tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, dan pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama yang bukan merupakan suatu kesatuan. Teknik penilaian dengan cara penilaian non-tes, di mana salah satu teknik penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu tentang keadaan peserta dengan tidak menggunakan tes. Nah, hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Sebagaimana interpretasi jawaban tes, tujuan utama dilakukannya penilaian dengan teknik non-tes yaitu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap hidup. Nah, untuk mengukur seberapa baik suatu instrumen non-tes, maka
Nah, selanjutnya instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes adalah suatu teknik penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah, sebagaimana interpretasi jawaban tes. Nah, dalam menganalisis instrumen non-tes, bisa kita uji coba dengan sampel yang representatif. Analisis instrumen non-tes dilakukan dengan membuktikan validitas isi dan estimasi reliabilitas terhadap data yang diperoleh setelah instrumen diuji cobakan. Nah, yang pertama ada pembuktian validitas instrumen non-tes. Validitas instrumen adalah ketetapan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur setelah item tes. Selanjutnya ada estimasi reliabilitas instrumen non-tes. Suatu instrumen itu reliable jika hasil pengukuran mendekati keadaan peserta yang sebenarnya. Instrumen menggunakan skala Likert, di mana datanya berupa data interval, maka estimasi reliabilitas yang dapat adalah menggunakan formula alfa. Nah, itu tadi adalah penjelasan kami mengenai analisis kualitas tes dan non-tes kualitatif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.